Oke, ya kebetulan untuk informasi awal dulu bahwa saya juga orang Semarang, lahir Semarang kebetulan, tapi SMA di Kudus dan sekolah di UI, seterusnya di Depok. Tadi saya sudah mendengar dari Bu Ufi yang sangat tajam dengan epigrafinya, kemudian Bu Siti Mazizah juga fokus ke epigrafi dan hasilnya, tetapi saya kebetulan geografi dan masuk ke arkeologi dan di sini tercebur ke epigrafi, dan kebetulan juga penelitian saya menggunakan epigrafi dibimbing juga oleh Bu Nini. Setidak-tidaknya saya menggunakan data epigrafi yang sudah diterjemahkan oleh para ahli terdahulu. Saya manfaatkan apa yang bisa saya dapatkan dari terjemahan yang sudah dilakukan oleh para ahli epigrafi itu untuk saya tangkap toponiminya dan kemudian kronologis tahun yang sudah ditemukan. Adapun kedetilan bahasa aksara saya tidak bahas karena memang tidak mendalami itu, tapi memanfaatkan hasil dari peneliti terdahulu terkait dengan itu. Saya memakai 64 prasasti yang sudah diterjemahkan yang terdapat di Jawa bagian tengah maupun Jawa bagian timur dari abad ke-8 sampai abad ke-11. Meskipun ada sebagian yang ditinulat pada abad-abad setelah itu. Sebagai pendahuluan, permasalahan besar yang dihadapi bangsa pasca pandemi ini saya kaitkan supaya lebih kekinian, diantaranya krisis pangan, nanti pasca pandemi, krisis air dan krisis energi. Fokus penelitian saya ini terkait dengan toponimi yang ada di prasasti dan tahunnya yang dikaitkan dengan bangunan-bangunan cagar budaya, terutama candi, dan kemudian dikaitkan dengan aspek fisik geografisnya. Jadi ya boleh dibilang saya paksakan multidisiplin yang ingin saya sampaikan pada waktu penelitian ini. Permasalahan yang fokusnya krisis pangan, kemudian menggunakan epigrafi, kemudian saya bukan merekonstruksi ya, artinya mencari tinggalan cagar budaya yang terkait dengan pertanian, baik di candi sebagai lokasi maupun di relief-relief candi yang menggambarkan pertanian. Kemudian bagaimana landscape alam di sekitar itu. Jadi di sini epigrafi filologi berperan data topografi, data tahun, dan saya menggunakan toponimi itu untuk saya cocokkan dengan peta sekarang, dan toponimi itu apakah masih dikenali atau tidak, dan itu yang saya lacak. Dan kebetulan memang sebagian ada yang tidak dikenali dan sebagian bisa untuk sebagai data. Dan kemudian saya ingin merefleksikan bahwa arkeologi pertanian yang kemudian yang isu saat ini bahwa pengolahan lahan dan pangan di masa kini dan masa depan terkait dengan food estate, yaitu ketahanan pangan, kemudian kelestarian lingkungan, dan menciptakan kohesi sosial, bahwa masyarakat Jawa kuno pun sudah melakukan ini untuk keberlanjutan kehidupannya. Budaya pangan, pengolahan tanah pada masa Jawa kuno abad 8-11, saya menggunakan material culture-nya, yaitu prasasti itu sendiri, tetapi fokus ke lokasionalnya, yaitu nanti ada sebarannya, kemudian kalau jenis bahan pangan, kemudian pejabatnya, profesinya, alat, dan penggunaan tanah,
ini faktor-faktor yang terkait dengan pertanian. Kemudian saya korelasikan dengan keletakan candi yang berasosiasi dengan prasasti. Kemudian saya buat petanya berdasarkan kronologis temporal, baik prasasti maupun candinya. Kemudian saya analisis sebarannya yang tidak melupakan temporalnya. Artinya bahwa nanti tidak serta-merta semua sebaran prasasti berasosiasi dengan candi yang ada. Kemudian saya tambahkan karena fokus geografisan saya diantaranya yaitu lingkungan hidup fisik. Nah, terkait dengan pertanian, saya menggunakan data curah hujan, jaringan sungai, daerah aliran sungai, kemudian wilayah ketinggian, morfologi, jenis tanah, dan geologi. Dan ini saya sudah konfirmasikan bahwa apakah sama kondisi masa lalu dengan kondisi saat ini oleh Profesor Mundarjito, oleh ahli geologi, itu bahwa perubahan fisik untuk hingga kini ternyata manusia Indonesia belum menggunakan teknologi yang sangat berat sehingga perubahan geomorfologi, perubahan iklim dianggap diasumsikan tetap. Kemudian lebih dari itu, setelah mendapatkan persebaran berdasarkan temporal dan kaitan dengan aspek fisiknya, ini saya kaitkan dengan konsep wilayah tanah usaha. Wilayah tanah usaha terkait dengan pengetahuan pemanfaatan lahan pertanian saat ini. Tetapi oleh ideologi artefaktual maupun ideologi epigrafi atau prasasti, ternyata masyarakat Hindu-Buddha juga memiliki konsep triloka. Nah, ini yang sumbernya dari Agus Arismunandar. Agus Arismunandar menyatakan analisis arkeologi keruangan dan setidak-tidaknya dapat menggunakan dengan konsep triloka ini berdasarkan ideologi masyarakat Hindu-Buddha masa lalu. Dan saat ini wilayah tanah usaha kebetulan sekali IMS ini, Imade Sandi ini pun juga beragama Hindu dan memanfaatkan konsep triloka tetapi menggunakan istilah wilayah tanah usaha. Nah, ini selanjutnya teori-teori epigrafi hanya lokasionalnya berupa toponimi dan temporalnya. Kemudian toponimi itu sendiri menurut Pak Ayat Rohadi pengetahuan yang mengkaji riwayat asal-usul nama tempat. Toponimi bagian dari bahasa atau representasi pengetahuan dan pengalaman manusia dalam memberi nama bagian permukaan bumi sebagai tempat atau fungsional dan kognitif. Atau bisa disebut juga sebagai identitas tempat. Bahasa merupakan wahana bagi kebudayaan dan bahasa mendukung identitas penuturnya atau sosial dan atau bangsa. Toponimi merupakan penanda warisan budaya bangsa. Dan ini penekanan oleh Pak Profesor Hood, bahasa tidak hidup sendiri tetapi hidup dengan bahasa lain. Inilah yang dimaksud ekologi bahasa. Lebih lanjut menuturkan bahwa bahasa membentuk ruang bagi penuturnya sebagai ruang demografis, geografis, dan kognitif. Bahasa dan ruang membentuk identitas penuturnya, dan bahasa merupakan wahana bagi kebudayaan yang melatarinya dan mendukung identitas penuturnya. Nah, ini setidak-tidaknya toponimi memang bisa kita pakai sebagai data dasar pengalaman dan pengetahuan masyarakat masa lalu yang notabene banyak tersebar di prasasti-prasasti di Jawa bagian tengah maupun Jawa bagian timur. Teori yang lain, teori arkeologi, teori lanskap, kemudian teori kompleks, sistem yang kompleks, biotik dan abiotik, kemudian geografi itu sendiri, dan ekosistem alami yang terkait dengan cultural landscape.
Selanjutnya, saya mencoba merekonstruksi budaya materi terkait dengan pertanian atau refleksi landscape arkeologi pertanian. Untuk kepentingan analisis, dua objek tersebut dilakukan pemisahan, yaitu epigrafi sendiri saya lakukan rekonstruksi bahwa penyebutan yang ada di prasasti, kemudian saya lacak di peta-peta lama dan peta-peta kuno maupun peta-peta sekarang, bahwa toponimi itu apakah masih dikenali atau bahkan misalkan ada perubahan, tetapi memang prasasti itu ditemukan di dekat-dekat di toponimi yang ada sekarang. Adapun peta yang saya gunakan sekarang yaitu peta dari Badan Informasi Geospasial yang notabene sudah one map policy. Kemudian oleh Pak Agus Haris Munandar, kalau bisa dikuatkan lagi dengan temuan gambar ya pada panel-panel relief yang ada di Borobudur maupun candi-candi yang terkait, supaya mendapatkan imajinasi pertanian masa lalu seperti apa, atau terkait dengan aktivitas manusianya, terkait dengan peralatannya, terkait dengan penggunaan hewan, terkait komoditas yang dihasilkan. Dari sini, dari dua epigrafi relief ini kemudian dibantu lagi dengan sebaran candi yang ada di Jawa bagian tengah dan bagian timur. Dan selanjutnya, karena geografis terkait dengan pertanian adalah sumber daya air, maka saya menggunakan data curah hujan, daerah aliran sungai, dan topografi yang terkait dengan gunung api. Karena disebut-sebut bahwa gunung oleh Pak Agus Haris Munandar adalah arupa datu, daerah yang tinggi, kemudian geomorfologi adalah daerah yang khususnya untuk pertanian adalah lembah yang luas, kemudian jenis batuan yang endapannya materialnya bisa menyuburkan atau mengandung material vulkanik, dan umur batuan. Kalau umur vulkaniknya muda, itu memungkinkan untuk kesuburan, tetapi vulkanik tua tidak memungkinkan untuk kesuburan. Jenis tanah terkait dengan umur batuan yang terendapkan atau yang terkikis. Refleksi landscape arkeologi pertanian, saya ingin munculkan yaitu nilai-nilai dari keberadaan budaya materi atau arkeologis terkait dengan aspek pertanian. Kondisi eksplorasi dan eksploitasi lingkungan pada suatu tempat, Jawa bagian tengah, Jawa bagian timur, dan pada suatu masa, yaitu secara kronologis, temporal, apakah Jawa bagian timur lebih dahulu Jawa bagian tengah, dan ini secara kronologis nanti bisa saya tampilkan. Aspek-aspek pertanian dari aspek analisis dimensi temporal, saya angkat abad ke-8 sampai abad ke-11. Ini karena pertanian ternyata melibatkan raja, pejabat, profesi khususnya yang terkait dengan pertanian, kemudian macam pangan, penggunaan tanah yang disebutkan dalam prasasti, dan peralatan yang terkait dengan pertanian. Nah, ini aspek-aspek pertanian, yaitu ada rajanya, ada pejabatnya, ada profesi oleh masyarakatnya, dan ada bahan komoditasnya yang dihasilkan, dan ada teknologinya, peralatan yang digunakan. Analisis dimensi keruangan, lokasional relatif tepat, lokasional relatif dari tempat yang disebutkan oleh prasasti melalui toponimi-toponimi itu, saya lacak atau skala mikronya, saya plotting ke peta yang sekarang, dan menggunakan asumsi bahwa nama yang diterjemahkan oleh para ahli epigrafi itu bersesuaian dengan nama-nama yang saya konfirmasi ketika survei. Nah, dan akhirnya saya plot, dan disitulah persebaran
prasasti dari temuan maupun nama-namanya menjadi landscape dari wilayah prasasti itu sendiri. Kemudian saya kaitkan dengan artefaktual, candi-candi yang bersinggungan atau berasosiasi pada zamannya, dan kemudian dengan plotting saya gunakan pembuatan peta dengan skala yang melingkupi Jawa bagian tengah maupun Jawa bagian timur. Metodologi sudah tadi menurut flowchart tadi. Kemudian ternyata dari bukti-bukti budaya pangan pengolahan tanah dalam isi prasasti dari 64 prasasti yang saya gunakan, itu saya temukan ada 7 masa raja, yaitu sampai abad ke-11. Sebagai pembanding, 2 raja setelah abad ke-11 karena wilayah pertampalan. Nah, ini ada raja yang disebutkan setelah abad 11 pun tetap dia. Berbagai macam pangan, berbagai sebutan pejabat, berbagai macam profesi, berbagai peralatan yang saya temukan di dalam penerjemahan prasasti itu yang terkait dengan pertanian, berbagai sebutan penggunaan tanah. Isi prasasti selain data tersebut juga didapatkan bukti informasi temporal, yaitu ada prasasti yang bertahun dan ada prasasti yang tahunnya tidak disebutkan tetapi berasosiasi dengan menurut peneliti yang terdahulu bahwa itu adalah abadnya tersebutkan, terkonfirmasi. Kemudian saya lokasionalkan untuk diplot di peta-peta yang berdasar batas-batas sekarang. Kalau saya sebutkan mungkin sangat panjang dari aspek pertanian yang tergambarkan dalam relief Karmawi Bangga, ada 160 panel, itu tabelnya sangat besar, dan di situ dari tahap ke tahap saya menemukan gambar-gambar yang mengindikasikan aktivitas pertanian. Kemudian saya dibantu lebih kuat lagi, yaitu ketika saya mengunjungi Borobudur untuk mengambil informasi relief yang terkait dengan pertanian, yaitu di pundak Rupadatunya. Karena di Rupadatu sama sekali tidak ada gambar, yaitu di pundak Rupadatu dan Kamadatunya. Ini aspek-aspek pertanian sangat kuat dan sangat kental terkait dengan teknologi, terkait hewan, terkait aktivitas, terkait dengan komoditas, baik flora dan faunanya. Raja-raja yang saya identifikasi yaitu Raja Kayuwangi, Balitung, Daksa, Tulodong. Nah, ini memang angka tahunnya sangat sangat tidak terkonfirmasi, dan kemudian Wawa, yaitu Jateng dan Jatim. Kemudian raja di Jawa bagian timur ada Posedo, Airlangga, tapi disebutkan juga di Tulodong apakah berasosiasi dengan Busendo. Nah, ini juga belum terjelaskan. Raja-raja setelah abad ke-11 yaitu Kediri dan Majapahit. Prasasti yang diduga pada masa relatif Kayuwangi, Wawa, akhir Airlangga. Ini juga ada overlap temuan. Pejabat saya temukan mengatur lumbung padi, mengatur air sawah atau irigasi, mengatur panen, dan pengawas hutan. Nah, ini banyak tersebutkan di dalam prasasti yang terkait dengan pengolahan tanah atau pemanfaatan lahan, dan khususnya pertanian. Kemudian ternyata saya sangat kaget di prasasti yang lebih dari abad 11 atau lebih baru, ternyata mantri tersebutkan di pesisir itu baru tahun 1387 Masehi. Jadi kita kenal pengelolaan pesisir yang memiliki pejabat atau pejabat yang diangkat oleh raja, yaitu tersebutkan di prasasti Kamalagian kalau tidak salah, itu masa Airlangga 1387. Nah, ini juga saya catatkan tersendiri karena sebelum itu saya nggak menemukan
pejabat negara atau pejabat kerajaan yang terkait dengan pesisir atau laut, karena konsep ideologis hidup budaya mungkin belum pengelolaan laut belum tersebutkan di dalam prasasti. Adapun profesi sangat banyak sekali yang saya maksud profesi, yaitu yang tidak ditunjuk oleh raja, yaitu pembuat alat penangkap, penjual sayuran, buah-buahan dan makanan, pembuat gula, pembuat minuman, penjual binatang ternak, penjual arang, pembuat dan penjual sirih dan kapurnya. Ini setidak-tidaknya ada 7 profesi yang sudah beredar di 64 prasasti yang saya lacak. Kemudian jenis bahan pangan ada yang kelompok biji-bijian, ada fauna rawa dan air sungai atau air payo. Air payo ya, bukan air laut. Fauna besar, sedang dan unggas, telur sangat banyak disebutkan, burung unggas, sayuran dan umbi-umbian, olahan makanan dan minuman obat. Nah, ini jenis dari bahan pangan. Alat berburu, alat penikam, alat pemotong, alat masak, makan, minum, terutama untuk sesajian para raja, itu tersebutkan, piring dan lain-lain. Terus wadah, wadah ini bisa gerabah dan tampil atau kantong, bahkan angkutan dari komoditas pertaniannya itu seperti pikulan dan lain-lain tergambar di relief. Bahkan mengolah tanah seperti bajak sangat jelas di relief dan disebutkan di prasasti. Kemudian ada perbedaan, ini informasi yang saya dapatkan, bedakan bahwa ada raja mangsa dan ada makanan yang memang untuk masyarakat. Raja mangsa khususnya makanan untuk raja, bedawan, baning, ungkulus, wedus gunting, karung putih, karung pulih, karung mati, rin gantungan, asu tugel, taluah, dan hidangan untuk rakyat ketika upacara sima. Itu berbagai prasasti tersebutkan. Ada nomor prasastinya setidak-tidaknya ada 4 ini menyebutkan raja mangsa yang relatif lengkap sebutan makanannya. Lain-lain perkakas yaitu penjepit, tukang kayu, pemotong kuku, jarum jahit. Ini juga disebutkan melengkapi kehidupan pertanian masa lalu. Ada makanan dan peralatan untuk persembahan dewa, seragi panganan. Nah, ini juga saragi minuman. Penggunaan tanah dapat saya temukan ada sebutan hutan, ada sungai, ada rawa, ada alang-alang, ada lembah, ada bukit, lapangan terbuka, rumput. Penggunaan tanah yang lain yang sangat banyak yaitu persawahan atau sawah, ladang, kebun, tegalan, dan perumahan atau pemukiman, sawah dengan pengaturan irigasi atau sawah dengan diatur irigasinya. Catatan, setelah abad ke-11 baru ditemukan penggunaan tanah yang ada di pesisir atau pantai dengan membuat tambak, nggak tahu itu tambak garam, atau karena prasastinya juga prasasti garaman, dan prasasti Kalamalagian, terus rawa sangat banyak disebutkan, bahkan Bu Nini akhirnya berdiskusi ternyata ada varietas yang kita tidak temukan saat ini, yaitu kalau ada padi gugu, ternyata ada padi rawa. Disebutkan di prasasti masa lalu itu padi yang memang tumbuh di rawa, atau rawa sendiri bahasa Jawa kunonya saya lupa. Rene, yaitu padi rene atau padi rene. Itu disebutkan di prasasti yang ditemukan di sekitar Tulung Agung, Jawa Timur. Tepi sungai, sawah, dan irigasi. Kemudian pembahasan bahwa prasasti dibuat terkait dengan lahan sawah ini, aliran sungai dari hulu kaitan dengan geografisnya, melewati kuil Dharma Kamulan sebagai fungsi pemandian, keindahan setelah melewati kuil aliran sungai tersebut untuk kepentingan pengairan lahan pertanian. Ternyata bahwa keletakan prasasti, keletakan candi, kedekatan dengan aliran sungai, keberadaan gunung api, ini menjadi satu kesatuan
Nanti di dalam kesimpulan saya seperti itu. Nilai-nilai yang bisa kita ambil dari struktur kaitan landscape alam, landscape manusia masa lalu, atau tinggalan-tinggalan arkeologis berdasarkan plotting yang disebutkan oleh prasasti maupun keberadaan cagar budaya candi maupun yang lainnya, berhubungan sangat erat antara kewenangan kekuasaan, keagamaan, dan alam menyatu dalam budaya pengolahan lahan untuk memenuhi kualitas pangan serta keberlanjutan kehidupan di masa Jawa kuno. Maksud saya adalah bahwa masyarakat masa lalu dengan pemahaman ideologinya dan pengetahuan dan pengalaman tentang memilih tempat yang berdasarkan ideologinya, kemudian membangun bangunan suci yang dialiri air suci, yaitu sungai. Disebutkan bahwa sungai itu adalah termasuk bagian dari kesucian agama Hindu dan Buddha, dilewatkan candi-candi itu, dan setelah itu mengairi persawahannya. Dan ini sangat hati-hati karena terkait dengan kronologis, apakah candinya dahulu atau prasastinya dahulu. Ini membutuhkan ketelitian lebih lanjut. Tetapi setidak-tidaknya saya mendapat gambaran sampel beberapa prasasti dan candinya yang memang prasasti dahulu, kemudian baru dibangun sebagai setelah raja itu mengutus membuat sima, baru dibangunlah percandian oleh para agamawan, dan setelah itu baru dibukalah perkampungan untuk daya dukung kehidupannya, maka ada lahan pertanian di hilirnya, bukan di hulunya. Karena kalau kita tidak memperhatikan kronologis, bisa jadi sawah sekarang banyak di hulu, tetapi candinya lebih tua. Nah, ini kan kita harus sangat hati-hati, harus kronologis. Prasastinya dahulu dikukuhkan oleh raja, kemudian dibangun candinya, kemudian baru pemukimannya, baru kemudian pembukaan sima dan lahan pertaniannya. Catatan kondisi saat ini bahwa keberadaan tempat beribadah bukan lagi menempati sebagai bagian dari kaitan antara alam atau sumber daya air yang suci itu dan lahan pertanian. Nilai-nilai hubungan itu sudah tidak tampak lagi. Ini kondisi sekarang, bahwa kita membangun masjid, membangun gereja, atau membangun candi baru, itu sudah tidak memperhatikan itu lagi. Tapi yang masa lalu saya tangkap ternyata memperhatikan kedekatan dengan sungai yang besar. Nanti saya tunjukkan ternyata peradaban-peradaban besar di Jawa sangat terkait dengan daerah-daerah aliran sungai yang mampu memberi daya dukung lebih berlanjut dibanding daerah-daerah aliran sungai yang kecil. Maka dia tidak akan memberi dukungan kehidupan kerajaan itu sangat panjang. Pembahasan lanjutan mungkin sudah saya jelaskan tadi, sungai oleh masyarakat Jawa kuno disebut sebagai tempat yang suci. Atau dalam salah satu tulisan oleh Van Meer itu disebutkan bahwa Bengawan itu juga penerjemahan dari kesucian dari sungai itu. Bukti yang sangat kuat bahwa masyarakat Jawa kuno mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya daratan sebagai aktivitas pertanian dan jauh dari sumber daya kelautan. Artinya kita memiliki memori kolektif yang sangat kental terhadap Hindu-Buddha atau zaman klasik kita, yaitu sangat dilandasi dengan konsep Triloka yang direpresentasikan bahwa gunung sebagai arupa datu, kemudian laut sebagai rupa datu, atau Swarloka menurut Buddha, dan Burloka, Buvarloka. Nah, ini sangat berkecocokan atau beririsan atau berasosiasi. Hal ini selaras juga yang diajukan oleh Imade Sandi yang berideologi Hindu juga, karena beliau profesor geografi,
Nah, itu beliau membuat konsepsi arahan pemanfaatan lahan sebagai wilayah tanah usaha yang membagi bentang lahan atas dasar ketinggian dan lereng menjadi 3 bagian besar. Wilayah terbatas 1 yang berasosiasi dengan burwoka, yaitu nista, alam bawah yang perlu dikonservasi, kemudian wilayah utama 1 dan wilayah utama 2 atau bufaroka atau matia, ini tempat kehidupan manusia sekarang, dan wilayah terbatas 2 atau utama atau suarloka yang di atas ketinggian di atas 1000 kalau berdasarkan ketinggian. Nah, selanjutnya di sini gambaran konsep triloka yang bersesuaian dengan wilayah tanah usaha. Wilayah terbatas 1, wilayah utama 2, dan wilayah terbatas 1 yang hulu. Jadi wilayah terbatas 1 ini diterjemahkan oleh ideologi triloka, Bufaroka, Kamadhatu, Bufaroka, Rupadhatu, Swarloka, dan Arupadhatu. Yang untuk yang atasnya ini wilayah konservasi, dan di sini pun yang terbatas 1 yang di dekat laut juga wilayah konservasi. Atau terjemahannya di sini dataran di kaki gunung sampai pantai atau nista. Lautan laut, tepian pantai sebagai daerah yang nista, kotor, tempat roh-roh jahat, para raksasa, dan makhluk rendah lainnya. Sementara utama 1, utama 2, kaki gunung adalah tempat tinggal manusia, lereng bawah sampai lereng atas media. Jadi manusia memang ada yang mendekati ke wilayah terbatas 1 atau wilayah utama, dan juga ada manusia yang mendekati wilayah utama 1. Nah, inilah wilayah. Nah, ini bersesuaian. Pengalaman dan pengetahuan masyarakat Jayapura terkait dengan aktivitas gunung api yang memberikan kesuburan sekaligus menimbulkan bencana terhadap pemukiman dan keberlangsungan lahan pertanian. Pengetahuan dan pengalaman itu yang dapat dijadikan bukti raja-raja yang menguasai wilayah Jawa bagian tengah berupaya menempati lahan alternatif dan meninggalkan lahan yang terkubur akibat tertimbunnya deposit aktivitas api di sekitarnya. Misalkan banyak kita temukan karena terkubur akibat letusan gunung api, tetapi eksistensi kerajaan itu berpindah ke tempat yang lebih aman. Nah, ini sebenarnya pemahaman bahwa gunung api memberi dan juga mencelakai, tetapi ada pemilihan alternatif untuk berlanjut. Akibat tertimbunnya seperti misalkan yang baru-baru terbesar ditemukan di Wonosobo atau gunung situs Liangan itu 17 meter, saya datang ke sana itu terkubur 17 meter dari deposit gunung api, dan apalagi di bagian selatan Jogja itu lebih banyak lagi aktivitas gunung api yang menenggelamkan bangunan-bangunan tua. Sepanjang 3 abad, raja-raja Jawa bagian tengah hingga raja-raja di Jawa bagian timur pada akhirnya memilih wilayah berantas. Jadi perjalanannya lebih tua dari Jawa, seperti tadi Bu Ufi juga menyatakan di Jawa ada prasasti yang paling tua di sekitar Batam, bahkan abad ke-7 8 awal atau 7 akhir. Nah, ini terus kemudian bergerak ke selatan, ke Dieng, bergerak lagi ke arah lembah Progo, dan kemudian bergerak menuju ke timur. Ada 2 daerah aliran sungai yang besar, yaitu Bengawan Solo dan Brantas, tetapi pilihannya Brantas. Dan kenapa di wilayah Progo tidak begitu lama harus berpindah, karena aktivitas gunung apinya dibandingkan yang ada di Jawa Timur memang lebih dahsyat di Jawa Tengah ancamannya. Ada 4 gunung api setidak-tidaknya mengelilingi lembah surga di Progo itu, yaitu Merbabu, Merapi, Sindoro, dan Sumbing. Ini sangat subur tetapi sangat mengancam. Maka pilihannya menuju ke timur, perjalanan dari kerajaan-kerajaan Jawa Tengah maupun Jawa Timuran. Nah, ini secara singkat nanti ini sebaran
Dari desa yang saya temukan di Prasasti atau toponimi yang saya temukan di Prasasti, saya plot dan temukan desa-desa yang disebut di Prasasti. Karena tidak disebut, karena sekarang mengalami pemekaran menjadi kecamatan, juga saya temukan, yaitu prasasti-prasasti yang sekarang jadi kecamatan, tetapi disebutkan di dalam prasasti nama-nama itu. Ini yang sebaran prasastinya, yang lokasi biru ini. Memang karena skala kecil, sehingga ada yang tertumpuk, lokasinya berdekatan. Tidak terlihat jelas misah secara keruangan. Kemudian candi menurut ketinggian, pada sebaran candi menurut ketinggian yang paling tinggi yaitu candi-candi yang ada di Jawa Tengah. Itu ini A, itu di Dieng itu ketinggian sampai 2000 di sekitar Dieng. Tetapi di B, yaitu di daerah Jogja dan sekitarnya, itu rendah semua, yaitu di bawah 500 mdpl. Ya, kemudian di Jawa Timur meninggi lagi sampai di bawah 2000. Tapi di Jawa Tengah lebih dari 2000 ada di sekitar Dieng. Ini ketinggian candi dari temuan daftar 200 lebih candi yang disebutkan dalam atlas candi oleh Kemendikbud. Saya tambahkan curah hujannya, jaringan sungai, tentunya yang terkait dengan kebutuhan pertanian. Kemudian sebarannya saya overlaykan. Curah hujan dianggap atau diasumsikan tidak berubah, kalaupun berubah manusia bukan yang berubah, tetapi signifikansi perubahannya juga bersistem. Kalau memang dahulu tinggi, ya sekarang tetap tinggi, meskipun kadar tingginya tinggi yang dulu. Kalau sekarang rendah, ya dulunya pun rendah. Nah, itu yang saya maksudkan tidak berubah. Artinya klasifikasinya relatif tetap klasifikasi. Kalau dulu tinggi ya sekarang tinggi juga. Hanya tingginya dulu 3000, mungkin tingginya sekarang 2000. Tetapi secara spasial bisa dibuatkan bahwa daerah-daerah yang memang tidak terlalu mendapatkan curah hujan yang tinggi, di situ menjadi pilihan sebaran-sebaran arkeologis maupun sebaran-sebaran dari prasasti. Kemudian sungai-sungai besar, ya, sungai-sungai besar yang ada di Pulau Jawa, setidaknya 10 daerah aliran sungai di Jawa, dari mulai Sungai Cimandiri, kemudian Tarum, kemudian Cimanuk, kemudian Citandui, kemudian Serayu, Progo, Bengawan Solo, dan Brantas. Paling besar adalah Bengawan Solo. Dan khususnya Jawa bagian tengah dan Jawa bagian timur, saya pakai daerah aliran sungai bukan Serayu, tetapi yang terkait dengan batas waktu yang saya teliti, yaitu abad ke-8, ternyata berasosiasi dengan daerah aliran sungai Progo, Bengawan Solo, Jeratun Suluna di bagian utara, dan Brantas. Inilah sebaran yang paling banyak beroverlay dengan temuan arkeologis dan sebaran prasasti. Begitu juga asosiasi prasasti dengan candinya, ternyata candi yang warna putih, titik lokasi candi, dan desa dengan yang disebutkan dalam prasasti yang berwarna merah. Nah, ini ada yang sangat dekat, ada yang memang sebarannya jauh. Dan ini yang saya katakan, ini harus hati-hati dengan sebaran, dengan kronologisnya, karena tidak kontekstual kalau kita hanya melihat seperti ini. Harus melihat tabelnya, candi mana yang memang disertai, prasasti mana yang menyertai bangunan candinya. Nah, ini sebaran candi sudah menurut abadnya di dalam ketinggiannya. Nah, abad-abad 8 itu memang di atas 2000 ada, tetapi abad ke-9 makin menurun, abad ke-10, ke-13 makin menurun, dan abad ke-13 ada yang meninggi lagi, muncul di ketinggian. Ini karena sudah masa Erlangga sampai Majapahit. Nah, ini bentang alamnya, batuan induk. Nah, ini yang memberikan jawaban kepada saya bahwa ternyata kenapa Bengawan Solo sangat
sedikit temuan artefaktual. Ternyata dari batuannya ini merupakan batuan tersier atau batuan tua, dan pegunungannya hanya pegunungan lawu yang mengaktifkan kesuburan pertanian di wilayah Bengawan Solo, sehingga temuan masa klasik di Jawa Tengah sangat langka, paling di dataran rendahnya yang sekitar Mojokerto maupun sampai ke Surabaya. Nah, ini karena memang banyak pegunungan-pegunungan di sekitar sini yang berasal tidak dari laut, tetapi dari gunung-gunung Anjas-Moro dan sekitarnya yang dari selatan. Terutama justru malahan pengaruh dari berantas. Oke, ini dari jenis tanahnya mungkin tidak begitu penting, umur batuan juga, dan keberlanjutannya ternyata wilayah pertaniannya pun hingga kini juga menunjukkan bahwa wilayah berantas masih bisa mendukung kehidupan masa kini dan lebih baik, kecuali Progo sangat tergantung pada pertanian luar saat ini karena daerahnya sudah sangat tandus dan sangat sangat berkurang environmental services-nya jika diandalkan dunia pertaniannya. Hanya spot-spot kecil atau wilayah-wilayah sempit yang masih bisa diandalkan. Tapi untuk berantas masih mampu bertahan hingga kini. Kesimpulannya, isi prasasti, temporal, dan toponimi, relief candi, memberi pemahaman bahwa masyarakat kuno Jawa abad 8-11 dengan kerajaan-kerajaan besarnya selama 3 abad memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan lahan dan penyediaan dan pengadaan pangan yang bersumber dari sumber daya daratan, selain sumber daya air tawar. Nilai pengetahuan dan pengalaman terhadap lahan, air, dan gunung api mengantar raja-raja Jawa kuno seiring perjalanan waktu dari abad 8 hingga abad 11 mampu menentukan pilihan wilayah yang memiliki daya dukung pemenuhan untuk menunjang kehidupan kerajaan beserta rakyatnya dengan tetap mempertimbangkan adanya kesucian air sungai, curah hujan yang cukup, bentang dataran yang luas, sumber unsur hara dari deposit mineral, aktivitas vulkanik muda atau berumur muda yang memberi kesuburan dalam pertanian. Nah, inilah yang saya maksud dengan lanskap arkeologi pertanian masa Hindu-Buddha, yaitu kaitan antara gunung api muda, sungai besar, kemudian candi-candi, kemudian sebelumnya ada prasasti, dan di bawahnya ada lahan pertanian. Inilah landscape pertanian masa Candi Buddha. Dan data yang saya gunakan, mungkin kalau disebutkan ini yang saya lacak, bahwa tempat yang ditemukan di prasasti Wanwan Banten abad kesekian ini adalah Bagelen dan seterusnya sampai 60 desa yang 62 desa yang bisa kami temukan dan kami lacak untuk diplotting di peta saat ini. Terima kasih, mohon maaf kalau terlalu panjang.